Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat badan, sehat fikiran. Dan tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga beliau sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Implementasi Deep Learning menggunakan framework TransFlow dengan metode Faster Regional Convolutional Neural Network untuk pendeteksian jerawat. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa, volume dan halaman, volume 23 nomor 2 dan halaman 89 sampai 102. Tahun terbit 2018, penulis Yunita Aulia, Hasma dan Widya Silvianti. Reviewer saya sendiri Habibuddin, tanggal reviewer 26 Oktober 2021. Latar belakang. Kulit merupakan organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia, yang memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh, indera peraba, alat ekskresi, dan pengatur suhu tubuh. Kulit memiliki kondisi yang berbeda, khususnya kulit pada wajah. Terdapat beberapa jenis pada kulit pada wajah, yakni jenis kulit normal, kulit berminyak, kulit kering, dan jenis kulit wajah sensitif. Sebagian orang juga memiliki jenis kulit kombinasi di area yang berbeda. Terdapat beberapa masalah yang dapat menyerang kulit wajah manusia, misalnya berjerawat, minyak yang berlebihan pada wajah, dan berkomedo. Tujuan dari penelitian ini adalah pendeteksian jerawat menggunakan image processing dan secara real time. Lalu sistem akan mengklasifikasikan jerawat yang ada pada wajah. Jerawat yang dapat dikenali oleh sistem ini yaitu jerawat, bekas jerawat, dan pus. Permasalahan dalam pengenalan masalah pada kulit wajah. Manusia dapat mengenali dengan mudah seperti mengenali jerawat. Namun, bagaimana hal tersebut dapat diterapkan pada komputer sehingga komputer dapat mengenalinya? Supaya komputer dapat mengenali masalah tersebut, diperlukan pengenalan yang dilakukan oleh manusia terhadap mesin dengan menjadikan masalah tersebut menjadi satu objek dalam pengenalan. Pengenalan objek ini menjadi salah satu bidang penelitian yang paling efektif dalam ilmu computer vision. Metode penelitian terhadap penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Melakukan training menggunakan algoritma Faster menggunakan framework Transfer Object Detection GUI. Saat training selesai dilakukan, lalu dilakukan tahap pengkonversian checkpoint pada training menjadi GARS. Pengujian dari kondisi wajah pada kulit manusia dengan modal mencakup pengujian menggunakan hasil dari data latih yang telah ditraining terhadap data latih dari citra itu sendiri dan akurasi terhadap banyaknya jumlah data latih. Kemudian ada hasil dari analisis terhadap pengujian yang sudah dilakukan. Metode penelitian. Alur proses dari tahap training. Diagram alur proses ini menampilkan alur dalam melakukan training pada dataset yang telah diinput oleh pengguna. Alur proses tahap training dapat dilihat pada gambar di samping.
Ini merupakan flowchart dimulai menginput dataset gambar yang diberikan label dengan 3 kelas klasifikasi yang diberikan klasifikasi yaitu jerawat, push dan bekas. Selanjutnya yaitu konfigurasi training dengan memasukkan jumlah batch size bernilai 1 step dan patch configuration. Selanjutnya inisialisasi population training model faster RCNN. Kemudian melakukan training, menyimpan hasil training, konversi menjadi file protobuf, kemudian selesai. Alur proses training faster RCNN. Tahap selanjutnya itu proses training yang digunakan untuk melatih seluruh data gambar menggunakan metode faster regional convolutional network neutral network untuk dapat memprediksi jerawat yang dapat pada wajah dengan data gambar ataupun secara real time. Gambar di samping merupakan alur dari proses training, dibuat juga dalam bentuk flowchart. Alur proses pendeteksi gambar. Mulai menginput gambar, buka gambar, mengambil model hasil training yang telah kita lakukan tadi. Kemudian mengambil label map, baca frame, tampilkan hasil prediksi, kemudian selesai. Hasil dan pembahasan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengujian dari hasil implementasi yang telah dilakukan. Pada pengujian ini, gambar yang digunakan adalah beberapa objek wajah manusia secara dekat dengan memiliki kondisi kulit yang bermasalah. Dan hasil pengujian deteksi secara real time menggunakan kamera laptop pada wajah. Objek yang terdeteksi ditandai dengan kotak bounding box. Ketika kondisi dikenali, kotak yang akan muncul pada setiap kondisi wajah memiliki warna tiap kotaknya, yaitu hijau untuk jerawat, kuning untuk bekas jerawat, dan krem untuk pus. Skor deteksi diinisialisasikan dengan angka 0 agar presentasi hasil yang dikembalikan dimulai dari angka 0 hingga 100%. Kemudian contoh deteksi bekas jerawat dapat dilihat pada gambar di samping. Berdasarkan gambar, hasil dari kondisi kulit pada wajah manusia diperoleh akurasi prediksi sebesar 98% untuk kelas bekas jerawat terhadap gambar yang dideteksi. Dan contoh hasil deteksi jerawat dapat dilihat pada gambar samping. Berdasarkan gambar, hasil dari kondisi kulit pada wajah manusia diperoleh akurasi prediksi sebesar 99% untuk kelas jerawat terhadap gambar yang dideteksi. Kemudian, contoh hasil deteksi pun dapat dilihat pada gambar pus dapat dilihat pada gambar samping. Hasil dari kondisi kulit pada wajah manusia diperoleh akurasi prediksi sebesar 99% untuk kelas pus terhadap gambar yang dideteksi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian dan implementasi terhadap aplikasi serta proses pengujian, pada penelitian ini telah berhasil dibuat sistem pendeteksian dan pengenalan 3 kondisi kulit pada wajah manusia, yaitu jerawat, bekas jerawat, dan pus. Ketiga keadaan tersebut dijadikan kelas objek untuk proses training. Proses training menggunakan metode faster RCNN dengan dataset berupa gambar yang memiliki kategori dan ketiga kelas deteksi objek dan menjadi acuan alternatif untuk melakukan deteksi dan klasifikasi pada gambar agar hasil yang didapat maksimal dan lebih efisien. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, pemodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kekurangan, banyak kata istilah yang kurang saya pahami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.